Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sapoku, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Teta. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Begitupun juga dengan Teta sapoku. Oke sapo, kita kembali untuk membacakan atau menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sapo. Pada kisah kali ini adalah kisah seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka sebelum itu kita seperti biasa sapo, kita minum kopi hitam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pelengkap kopi hitam biasanya adalah ini dia sapo. Santai sapo. Santai sapo, ambil saja kopi ta, baru simpan di dekat ta, ambil ini HP ta, baru nonton video ini sapo. Dengarkan baik-baik tentang kisah singkat Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan makin terlalu tegang sapo kunah, jangan makin terlalu tegang. Perbaiki saja pendengaran ta, insyaallah kita resapi kalimat per kalimat dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab ini yang akan menggugah perasaan kita semua. Akan mengguncang suasana kemunafikan di dalam diri kita semua. Karena kalau kita mendengarkan kisah Umar bin Khattab, kita akan berbicara tentang keberanian dan kegagahan dalam diri kita. Sapoku. Oke sapoku, kita lanjutkan kisahnya. Yaitu, jadi kita sampaikan secara singkat saja. Kita mencoba untuk menarik hal-hal yang penting saja. Yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah. Dan ayahnya bernama Khattab bin Naufal bin Abdul Uzzah. Itulah nama ayah dan kakek Umar bin Khattab. Kalau kita berbicara mengenai Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam, dia sebelum kedatangan Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, dia memang sudah menjalankan dengan baik itu agama nenek moyangnya. Jadi di bangsa Quraisy pada saat itu agama nenek moyang mereka lah yang menjadi panutan mereka. Nah, Sayyidina Umar sangat taat dengan peraturan agama nenek moyang mereka. Nah, jadi Sayyidina Umar memang sudah taat ketika memiliki satu kepercayaan. Maka dia tidak mudah untuk goyah. Tidak mudah untuk melenceng daripada ajaran-ajaran agama yang dipercaya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sebelum datang Islam. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam, beliaulah yang menjadi penentang pertama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terdengar di telinga Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan ajaran Islam di mana, maka Umar bin Khattab akan datang ke tempat itu. Tapi dengan kekuasaan Allah, seketika Umar bin Khattab datang ke tempat itu, maka seketika itu Rasulullah pun sudah tidak di tempat itu. Artinya Allah yang mengatur skenario ini. Jadi sapoku, begitulah kehidupan Umar bin Khattab ketika belum memeluk agama Islam. Bahkan menurut ahli sejarah, bahwa Umar bin Khattab ketika belum memeluk agama Islam, karena Umar bin Khattab sudah capek, sudah lelah melihat kejadian-kejadian di sekelilingnya. Orang-orang berpisah antara anak dengan ayah, antara anak dengan ibu, saudara perempuan dengan saudara laki-laki berpisah gara-gara agama Islam ini. Maka Umar bin Khattab marah. Akhirnya dia mengatakan, ini tidak cocok ini. Ini Muhammad ini harus dibunuh ini. Karena mungkin dengan jalan membunuh Muhammad, ajaran ini akan berhenti. Kemudian yang berpisah tadinya akan bersatu kembali. Tidak ada lagi perpisahan antara ayah dengan ibu, antara ayah dengan anak. Tidak ada lagi perpisahan antara ibu dengan anak. Tidak ada lagi perpisahan antara saudara dengan saudara yang lain ketika Muhammad sudah mati. Itu yang tertanam di pikiran Umar bin Khattab. Maka menurut ahli sejarah, suatu hari dia ingin mendatangi Muhammad.
Seketika dia ingin mendatangi Muhammad, tiba-tiba di jalan bertemu dengan seorang. Ditanya oleh seorang itu, Umar, hendak kemana engkau? Kata Umar bin Khattab, saya ingin mencari Muhammad. Saya ingin membunuh Muhammad. Apa kata orang ini, sudah sapoku? Umar, sebelum engkau membunuh Muhammad, kau lebih dulu datangi adikmu. Engkau uruslah dulu keluargamu. Karena adikmu sendiri lebih dulu memeluk agama Islam. Kemarahan makin besar di dalam diri Umar bin Khattab sabku. Akhirnya apa yang terjadi? Dia balik. Dia tidak jadi ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali ke rumah adiknya. Pada saat itu terdengar gadoran pintu. Siapa? Adiknya bertanya. Saya, Umar. Maka mereka Habab bersembunyi di balik kain karena takut dengan suara Umar bin Khattab. Maka pada saat itu adiknya Umar bin Khattab membuka pintu sapoku. Maka Umar bin Khattab langsung bertanya, apakah benar apa yang saya dengar selama ini? Bahwa kalian telah berkhianat dengan agama nenek moyang kita? Bahwa kalian telah memeluk agama Islam? Maka apa kata iparnya, yaitu suami adiknya? Umar, jikalau demikian memang terjadi, dan seandainya ini adalah kebenaran yang hakiki, apakah itu salah bagi kami, wahai Umar? Maka Umar bin Khattab makin marah, saudaraku. Umar bin Khattab makin geram mendengar ucapan Sa'id itu. Marah besar Umar bin Khattab. Langsung dipegang leher baju Sa'id oleh Umar bin Khattab, dihantamkan ke lantai. Menurut sejarah sapo, Umar bin Khattab duduk di atas perut Sa'id, kemudian memukuli dengan pukulan yang paling hebat, pukulan yang paling dahsyat. Adiknya pada saat itu berteriak menangis karena melihat pada saat itu kemarahan kakaknya begitu besar, sebagaimana kemarahan ketika dia berkelahi di pasar Ukas, ketika dia menghantam musuhnya tanpa ampun. Maka adiknya pun mulai kasihan dengan suaminya. Ketika itu dia ingin memisahkan antara kakaknya dengan suaminya. Tapi sapoku, Fatimah malah mendapatkan hantaman pukulan yang tidak sengaja dari Umar bin Khattab. Berdarah pelipih Sayyidah Fatimah. Maka pada saat itu ada kesedihan dalam diri Umar bin Khattab. Dia melihat adiknya berdarah, dia tidak tahan, dia akan minta maaf kepada adiknya. Dia panggil namanya, wahai adikku Fatimah, abang tak dampengi daimu. Apa kerubasan? Apa kata adiknya Umar bin Khattab? Wahai abangku tersayang, wahai Umar bin Khattab, kalau engkau marah karena aku memeluk agama Islam, jangan kau kira ketika engkau memukul suamiku dan engkau membuat pipiku berdarah, aku akan keluar daripada Islam. Jangan pernah berharap begitu, Umar. Justru karena engkau memukul suamiku dan membuat pipiku berdarah, itu semakin akan membuat kuat dalam hatiku untuk memeluk agama Islam. Itu kata adik Umar bin Khattab. Maka tiba-tiba ada getaran dalam diri Umar bin Khattab. Wahai adikku, saya boleh minta selembar kertas itu untuk saya baca? Kata adiknya, lah, tidak wahai Amirul Mukminin. Ini adalah mushaf Al-Quran. Ini adalah kalamullah yang mulia. Tidak pantas disentuh oleh orang yang kotor seperti engkau, wahai Umar. Ketika engkau ingin memegang Al-Quran ini, maka bersihkan dulu hatimu. Hilangkan kebencian-kebencian di dalam dirimu, di dalam hatimu, wahai Umar. Maka makin tersentuh Umar bin Khattab. Dia katakan, lah, saya hanya ingin membaca. Saya penasaran dengan isi yang engkau pelajari itu, wahai adikku. Maka Sayyidah Fatimah memberikan selembar mushaf itu.
dibaca perlahan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, makin ada getaran dalam dirinya ketika dia membaca ayat-ayat Allah yang agung. Hatinya seketika itu tersentuh, sapok. Apa yang dikatakan kepada adiknya? Wahai adikku, inikah kalimat yang maha benar? Inikah kalimat yang memisahkan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain? Betapa dahsyat kalimat ini, betapa benar kalimat ini, karena dia mampu memisahkan antara anak dengan ibunya, antara anak dengan bapaknya dalam kebatilan dan kebenaran. Kalimat ini begitu benar, wahai adikku. Antarkan saya kepada Muhammad. Maka sapokku, maka pada saat itu, setelah mendengar Umar bin Khattab hanyut dalam kalimat yang mulia Allah ini, Khabbab mulai keluar. Yang mengajarkan Al-Quran kepada adiknya dan ipar Umar bin Khattab ini keluar. Lalu apa dikatakan oleh Khabbab? Ya Amirul Mukminin, ternyata doa Rasulullah akan dikabulkan Allah. Kata Umar bin Khattab, apa kata Muhammad? Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, masukkan Islam antara dua Umar. Umar bin Khattab dengan Abu Jahal. Nah, itu di dalam kalimat hadis itu disebutkan Umarain, dengan dua Umar. Di dalam riwayat lain disebutkan, ya Allah, masukkanlah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab masuk Islam. Ternyata Allah akan mengabulkan doa Nabiullah Muhammad SAW Umar. Maka pada saat itu Umar bin Khattab meminta untuk diantarkan ke rumah Rasulullah SAW. Tapi sapoku dia lupa simpan pedang itu. Pedangnya masih terbawa. Ya, pada saat sampai di rumah Rasulullah SAW, sapo, tiba-tiba di dalam ada Hamzah. Ada Hamzah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika dia gedor pintu, tak tak tak. Maka ketika mendengar gedoran pintu, salah seorang dari sahabat itu melihat di balik pintu. Dia lari masuk. Dia melaporkan kepada Rasulullah dan ada Hamzah di situ, paman Rasulullah SAW. Katanya, ya Allah, Umar bin Khattab datang dengan kemarahannya. Umar bin Khattab datang dengan pedang yang terhunus. Kata Hamzah, apa? Hai hamba Allah, kenapa engkau takut dengan Umar bin Khattab? Kalau dia datang dengan membawa amarah, kalau dia datang dengan memusuhi kita, maka kita selesaikan dia. Tapi kita berdoa kepada Allah, dia datang dengan kedamaian, dan hari ini juga dia akan mengucapkan kalimat syahadatain. Kalimat Hamzah terbukti. Dibukalah pintu, masuk Umar bin Khattab. Sesampai di hadapan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menangis di hadapan Rasulullah. Ya Muhammad, ya ibnu Abdullah, wahai anak Abdullah. Bahasanya masih seperti itu karena belum memeluk Islam. Ya Muhammad, aku telah menemukan kebenaran tentang agama yang engkau bawa, wahai Muhammad. Maka saksikanlah, wahai Muhammad, hari ini ajarkanlah kepadaku bagaimana mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saudaraku, itulah singkat kisahnya bagaimana perjalanan Umar bin Khattab dari sebelum memeluk Islam hingga memeluk agama Islam. Dan insya Allah sapo, kita akan lanjutkan di lain waktu. Bagaimana Umar bin Khattab mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW Al-Faruq. Dan ada gelar-gelar yang lainnya yang disandang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Insya Allah sapo, kalau kita suka seperti ini, kisah-kisah Nabiullah Muhammad SAW, maka insya Allah di lain waktu kita akan lanjutkan dengan kisah yang sama
yaitu kisah Umar bin Khattab. Agi sampo mapakon niro kapang urapi ramping aki dan pengaka dari keungka salah rilalan apalatukaku. Saya minta maaf kalau ada dalam penyampaian ada yang salah atau kurang yang pas dengan sejarah atau kisah aslinya. Tapi yang pernah saya baca begitulah yang saya dapatkan. Bagaimana perjalanan Umar bin Khattab dari sebelum memeluk Islam hingga memeluk agama Islam. Saya kira cukup dulu sapokku. Assalamualaikum warahmatullahi